Pemirsa, penyanyi dangdut Iis Dahlia disebut-sebut royal pada Nadia Mustika. Bahkan Iis menganggap Nadia seperti anaknya sendiri. Itu sebabnya ketika Nadia dan Rizky berpisah, Iis mengaku sedih. Tak heran jika warganet menyebut Iis Dahlia jauh lebih sayang Nadia, termasuk dengan anak Nadia yang dianggap sebagai cucunya. Iis yang ditemui menjelaskan hubungannya dengan Nadia Mustika. Dadah. Bye-bye. Tadi udah bisa dadah. Tadi kan udah bisa dadah. Tadi kan gimana? Bye-bye. Tadi kan udah bisa dadah. Nggak mau. Oh, dadah. Bye-bye. Sama. Apalagi kalau Nadia kan karena kita sering ketemu, dia kalau di Jakarta memang tidur di rumah, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan gitu kan. Jadi ya memang dekat lah, udah kayak anak aku sendiri, udah kayak cucu sendiri. Rasa sayang Iis pada Nadia Mustika yang bukan anak kandungnya itu membuat publik dan warganet mempertanyakan bagaimana Iis dengan anaknya sendiri. Benarkah ia juga royal seperti dengan Nadia? Ya alhamdulillah, maksudnya aku tuh gini, kalau aku tuh ngerasa karena aku berkarir dari daerah, aku orang kampung yang datang ke kota, betapa sulitnya beradaptasi dengan kota besar seperti Jakarta, dengan begitu banyak saingan dalam bernyanyi. Jadi aku cuman kayak berkaca pada saat aku dulu gitu. Ketika ada orang yang menolong tuh kayak yang ngenunjukin jalan harus bagaimana tuh kayak bersyukur banget. That's why aku ngerasa yang itu aku jadi kayak memposisikan diri aku dulu aja, makanya aku selalu kasih tahu mereka harus begini gitu. Iis menjelaskan soal rasa penasaran warganet, apalagi ketika melihat Devano dan Nendra yang belum lama ini berulang tahun ke-21. Namun Iis dan keluarga tidak memestakan layaknya anak artis yang berulang tahun. Iis yang ditemui mengakui jika ia memang tidak membuat pesta khusus untuk perayaan ulang tahun Devano. Mengapa demikian? Gak ada yang spesial. Kalau di keluarga aku tuh ulang tahun tuh nggak pernah bikin perayaan yang bagaimana. Dulu aku pun dibikinin karena udah 50 kali ya, kasihan anak-anak, emaknya udah 50 tahun gak dibikinin apa-apa, jadi dibikinin surprise kayak yang kawinan, gue aja sampai kaget. Dibikinin surprise sama mereka, sama anak-anak, sama suami, sama tim manajemen, sama saudara-saudara. Nah kalau kemarin aku udah ngomong sama Ade, karena aku mikir nih anak kan capek ya, kerja mulu, maksudnya dia ada duitnya loh. Dek mau bikin ulang tahun nggak? Enggak. Jadi ya udah aku bikinin ulang tahun yang seadanya, kumpul keluarga aja. Kalau di TV ketiga kayaknya ya, ketiga apa kedua gitu, lupa. Tapi itu dulu. Kalau sekarang mah susah banget. That's why aku bilang, aduh ini aja tuh karena aku memohon banget sama Devano. Karena memang ada segmen di mana nyanyinya tuh ibu dan anak. Aku bilang, Dek, masa yang lain sama anaknya, mama sama anak siapa gitu kan. Maksudnya pengen sekali-sekali kan, anak aku emang banyak ya, tapi maksudnya kan pengen sama anak kandung lah gitu kali ini. Jadi Devano kebetulan pas tanggal itu tuh dia belum running film. Karena kan dia mau akan menuju film nih, jadi masih persiapan di Jakarta. Kalau dia udah move ke Jogja udah gak bisa diganggu berapa bulan gitu.
Iis Dahlia menjelaskan jika ia dan suami memang mengajarkan anak-anaknya menjalani hidup sederhana. Iis tidak pernah mengajarkan anak-anaknya hidup mewah, sekalipun bergelimpangan harta. Iis menunjukkan jika selama ini ia tak pernah melihat anaknya menggunakan barang branded. Tak heran jika Devano tidak merayakan ulang tahun, tetapi Devano tetap meminta uang, namun untuk disumbangkan kepada anak-anak yatim. Dia malah tau nggak, gue sampai pengen nangis. Dia cuma ngomong gini karena duitnya kan yang pegang aku. Mah, aku boleh minta uang nggak? Untuk apa? Aku ulang tahun, aku mau menyumbangkan uangku untuk anak-anak beli sepatu. Oh boleh dong nak, aku bilang gitu. Dia cuma mau minta itu, bukan minta dipestain, bukan. Gak ada, dia cuma dari dulu. Aku tuh nggak pernah mengajarkan hidup mewah sama anak-anak. Jadi mereka tuh sampai hari ini, kalau si Salsa aja naik ngantor pakai MRT. Karena buat dia lebih enak naik MRT. Cepet lagi waktunya, murah, ya kan, nggak perlu parkir, nggak perlu ribet, ini ono. Iya, karena aku bilang kalau one day kalau mama papa nggak ada, kalau diturutin semua nanti dia akan kayak enakan. Jadi dia aku biasa aja. Dia cuma minta dari dulu tuh dia cuma minta PS5. Baru tuh ulang tahun ke-21 gue kasih karena gue bilang gini, gamenya sama, apa yang beda? Bener gak sih lu laki? Coba deh. Laki. Beda. Oh beda ya? Dia ampe tau nggak dibeliin PS5 itu aja. Apa gini? Kayak yang padahal PS5 doang loh. Aku juga mau. Atau gue tadi gini, tuh anak ya, aku sampai bilang gini, kan dia kan maksudnya udah mau dewasa kan ya, dia mau mama beliin jam tangan atau apa gitu kan, nggak mama aku nggak suka gitu kan, terus aku tanya sama kakaknya sama pacarnya, dia tuh cuma pengen beli PS5 tahu mah, kasihan PS-nya PS berapa gitu dari zaman dia SD kayaknya orang dia main game cuma bola doang, kata gue udah itu sama. Seneng banget dibeliin PS5 tuh seneng banget ya gue mah polisi say, jangan dibilang deh kalau ibu-ibu di seluruh dunia tuh akan jadi polisinya anak-anak, jadi pastilah. Karena aku selalu bilang sama anak-anak, mama nggak mau menjadi orang tua yang menyesal, karena kalau udah menyesal kan udah terjadi. Jadi jangan, aku tahu kalian kalau nggak boleh ini nggak boleh itu marah, mama tahu kalian akan marah, tapi mama akan tetap melakukan karena itu tugasnya orang tua. Sementara itu penyanyi Andin semakin jarang terlihat manggung. Pemilik nama Andini Aisyah Haryadi itu terlihat lebih fokus pada keluarga sejak menikah dengan Irfan Wahyudi atau yang dikenal dengan sebutan IP. Andin yang ditemui membenarkan jika ia kini lebih perhatian pada keluarga. Sebenarnya kadang yang membuat aku bertanya apakah aku mampu itu tuh adalah di industri musiknya sebenarnya, tapi bukan musiknya. Jadi kalau kita ngomongin musiknya sendiri, musik tuh seperti nafas gitu kalau buatku. Karena aku dikit-dikit nyanyi. Kalaupun kelihatan aku lagi diam, mungkin aku akan lagi nyanyi di dalam hati gitu. Jadi lagu, musik, kata-kata, lirik, melodi itu semuanya ada di dalam hati aku. Itu yang menurutku tuh bisa membuatku terus bertahan. Jadi aku rasa ternyata industri tuh akan mengikuti gitu ketika kita memang secara jujur dan nyata mau berkarya dari dalam hati kita. Andin mengaku jika waktunya benar-benar tercurah pada keluarga setelah kehadiran dua anaknya Askara Biru dan Tadisma Jingga. Dan Andin tak henti mengaku bangga melihat pertumbuhan dua anaknya mulai dari lahir hingga saat ini.
Andin mengaku memiliki kerinduan untuk manggung lagi. Namun ia merasa belum waktunya karena Andin mengaku ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga jauh lebih banyak. Lantas sampai kapan Andin akan kembali menyapa penggemarnya di panggung musik tanah air? Aku anak muda terus lagi at heart. Jadi apa? Monica. Oke. Kirain aku mau nikah. Sebenarnya aku nggak tahu jawabannya deh. Soalnya gini, kemarin pas ulang tahun, aku bilang gini ke suamiku, sayang, dulu ya waktu aku ngeliat orang usia 38 tahun, kirain tuh kayak gimana gitu. Ternyata gini-gini aja ya rasanya. Terus suamiku bilang gini, nanti tunggu kamu seumur aku, rasain umur 47 tahun. Gimana rasanya? Ya gini-gini aja, dia bilang gitu. Oh gitu, ya udah. Jadi aku rasa sebenarnya mungkin sampai nanti at heart gitu aku ngerasa kayak ya udah gitu aja gitu. Aku sebenarnya nggak tahu kenapa gitu ya, pada dasarnya ketika aku nyanyi terus aku ketemu dengan orang-orang gitu, aku tuh nggak merasa ada perubahan signifikan aku gitu, karena aku ngerasa kayak age is just a number banget gitu. Aku maksudnya ke anak-anak yang lebih muda ngomongnya tetap lo gue gitu, terus tetap ngerasa seumur atau tetap ngerasa kayaknya kita ya udah, kalau misalnya di apalagi di industri kreatif gitu kita kayak nggak ada batasan gitu. Kalau aku ngerasanya kayak gitu, dan aku ngerasanya juga kalau fashion selama kita masih cocok-cocok aja ya udah, kenapa enggak gitu. Ini branding yang tidak sengaja sebenarnya, karena bukan sesuatu yang aku maksudkan gitu, tapi kayak it's me. Gimana sebagai seorang penyanyi, lain apa yang belum dicapai selama ini? Banyak. Aku tuh masih kepengen banget suatu hari aku bikin satu album tuh yang semuanya tuh jazz banget. Lagi-lagi aku akan menunggu momennya itu. Terus ada beberapa kolaborasi yang aku tuh kayak penasaran banget sih, pengen gitu bisa kolaborasi bareng mereka. Misalnya kayak kalau di Indonesia gitu ya, sama Diskoria gitu. Aku kepengen banget bisa punya, kalau manggung sering banget, tapi punya single itu belum pernah. Jadi mungkin soon akan. Kemudian rencana dalam 2 tahun ke depan tuh adalah sebenarnya konser 25 tahun berkarya di 2025, jadi setelah pemilu aman. Terus apalagi ya itu sih, aku kemarin baru aja mewujudkan salah satu impian liarku juga gitu, untuk konser di atas cruise, sebagai orang Indonesia pertama yang konser di cruise. Rasanya itu juga luar biasa ya, ketika kita bisa mewujudkan salah satu mimpi kayak milestone demi milestone gitu. Nah, tapi masalahnya emang aku tuh mengeluarkan album pertama di tahun 2000. Jadi setiap tahun akan menjadi 2023 tahun berkarya, 2024 24 tahun berkarya. Tapi di 2025 itu silver anniversary-nya.